Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang transformasi Jakarta. Saya akan ke Pak Chandrian. Pak Chandrian, kita tahu sekarang aturannya kan sudah ada ya. Undang-Undang Ya, Nomor 11 tahun 2010 gitu tentang cagar budaya. Dan ya kita lihat betul. contoh yang saat ini sudah ada, misalnya di di kawasan Blok M gitu, dan juga dengan Peruri ya asetnya. Ada juga PT Pos yang dia menggunakan cagar budayanya sebagai tadi tempat untuk coworking yang juga dikelola oleh anak-anak muda, dan itu tempat untuk interaktif, anak-anak bertukar ide di sana gitu. Mungkin boleh dijelaskan Pak Chandrian bagaimana kemudian mekanisme kolaborasi seperti ini ke depannya gitu Pak? Ya, jadi begini Mas Imam ya. Jadi kita memang diminta untuk menghargai sebuah peninggalan sejarah. Tetapi juga kita banyak juga kehilangan bukti sejarah. Karena setiap perubahan pemerintahan, baik dari mulai zaman Jepang sampai zaman Orde Lama, Orde Baru selalu berubah-ubah. Ketika Bung Karno berkuasa juga membongkar bangunan-bangunan kolonial karena untuk meningkatkan nasionalisme. Begitu juga ketika Orde Baru muncul, periode Soekarno, semua petengernya juga terancam untuk dibongkar. Jadi perubahan-perubahan itu selalu terjadi di negara kita ini. Jadi padahal harusnya itu semua peninggalan sejarah harus kita pilih. Artinya tidak semua peninggalan sejarah itu cagar budaya. Di dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu sebuah peninggalan cagar budaya, peninggalan sejarah yang bisa jadi cagar budaya itu ada kriterianya. Kriterianya umur maupun gaya, dan yang terakhir adalah ada makna sejarah nggak? Setelah itu apakah ada makna untuk kepribadian bangsa Indonesia nggak? Di situ. Kalau nggak ada itu ya udah nggak usah dicagar budayakan. Dan sekarang memang ada tren untuk menjadikan bangunan-bangunan tua atau juga yang masuk cagar budaya di area di fungsional, di fungsi baru. Tidak lagi sebagai dulunya, tetapi sekarang menjadi museum, jadi kafe dan lain-lain. Memang itu kita harus apresiasi. Tetapi jangan lupa juga, kadang-kadang ada juga orang-orang yang ingin mengajukan itu, dia tanpa memperhatikan aspek cagar budaya. Jadi udah hajar terus. Sehingga yang penting unsur ekonomi lebih tinggi. Apa yang menjadi guidance untuk mereka kemudian jangan hanya semata-mata melihat dari sisi ekonomi mengalihfungsikan cagar budaya tersebut gitu? Ya, jadi calon investor itu harus melihat bangunan yang akan direvitalisasi atau yang akan diinvestasikan itu masuk cagar budaya apa enggak. Nah, itu sudah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan list daftar cagar budaya maupun daftar yang diduga cagar budaya. Ini yang harus diperhatikan. Apabila memang itu masuk di dalam list, maka pemilik atau pemohon tuh harus berkonsultasi kepada tim sidang pemugaran. Itu di DKI ada namanya TSP dan juga tim ahli cagar budaya, sehingga tidak merusak bangunan, tidak menghilangkan nilai dari sejarah itu sendiri. Oke, baik. Sekalipun ada positifnya, tapi tadi ya hal-hal yang kemudian berpotensi merusak cagar budaya tersebut sebisa mungkin didiskusikan dengan baik. Jangan sampai nanti ketika nilai ekonominya hilang, cagar budaya juga hilang gitu, malah merugikan budaya kita juga gitu ya. Apa Pak Chandrian, silakan. Tambah satu lagi, misalnya di M Block seperti itu. Apakah orang-orang datang ke M Block merasakan itu bangunan sejarah, apa merasakan sebagai sensasi kuliner? Nah, itu harus dilihat. Saya akan ke Pak Yayat. Pak Yayat, masih terkait tata kota gitu ya. Kita kan sudah punya aturannya jelas di sana. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Masih harus kita mengikuti itu atau ada panduan-panduan yang lain? Dan bagaimana cara kita kemudian menciptakan landmark baru, karena
Bung Karno sudah dengan banyak tugu-tugunya gitu. Apakah juga harus kita bangun tugu seperti itu atau di Jakarta butuh hal lain selain tugu? Begini, kita sedang merevisi Perda tentang Rencana Tata Ruang yang nomor 1 tahun 2012 dan kemungkinan akan melakukan revisi juga terkait dengan RDTR-nya karena begitu banyak program-program PSN ya, program strategis nasional yang dibangun di Jakarta, tapi belum ada di dalam rencana tata ruang. Contohnya salah satu adalah LRT, ya. Kemudian yang kedua adanya kereta api cepat Jakarta-Bandung yang akan ditempatkan di Halim Perdana Kusuma. Kemudian bangunan jaringan jalan tol baru, peningkatan fungsi pelabuhan dan banyak program-program strategis yang belum ada di rencana tata ruang DKI itu dimasukkan dalam rencana tata ruang yang baru. Nah, dinamika pertumbuhan kota itulah yang memang harus membaca ketika pembangunan jaringan baru ini akan merusak estetika kota atau tidak. Contohnya ketika sekarang akan dibangun MRT ya. MRT itu akan dibangun dari HI sekarang ke arah Kota Tua. Berarti ada program revitalisasi di sana. Jadi bisa saya bayangkan, bisa nggak Kota Tua di Jakarta ini sama dengan Kota Lama di Semarang. Ketika bangunan-bangunan lama itu direvitalisasi bisa fungsi ekonomi. Dan ketika bisa dikendalikan aspek banjirnya dan aspek kebencanaannya, yang terjadi apa? Nilai objek lahannya meningkat, nilai bangunannya meningkat, ada perkembangan ekonomi baru. Nah, saya bisa bayangkan kalau MRT nanti sampai ke arah kota, wah sampai ke arah stasiun kota, bahkan ke Ancol nanti dan sebagainya. Ini bagaimana dinamika ini akan membuat suatu destinasi wisata baru yang hanya bisa ditempuh dalam hitungan menit. Nah, ini kan perlu ada sinergi ketika ada pembangunan jaringan pelayanan transportasi publik dengan munculnya pusat-pusat kegiatan baru dan memang tadi akan dikembangkan TOD, Transit Oriented Development sebagai bagian dari revitalisasi kota. Jadi kalau MRT nanti sudah dibangun, itu wilayah Glodok, Harmoni, mau tidak mau kan yang selama ini mulai ditinggalkan, itu akan hidup lagi. Hidup kembali. Jadi pertanyaannya bagaimana menata ulang kawasan yang bangkit kembali ketika ada fasilitas transportasi. Nanti ini kita harus mendengar pandangan dari Pak Chandrian, tapi kita harus break dulu Pak Yayat dan juga Pak Chandrian. Untuk Anda pemirsa jangan beranjak, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sudut Pandang.